Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di pertemuan terakhir ya, pertemuan 15, kita akan membahas bagaimana membuat button navigasi di Microsoft PowerPoint. Nah, jadi sebetulnya Microsoft PowerPoint ini kita bisa bikin button navigasi secara custom. Jadi PowerPoint ini udah nggak lagi linear ya, jadi nggak cuma next, back. Terus kalau mau ke halaman 12, nggak bisa loncat gitu ya, harus next dari awal itu, kecuali di operatornya ya. Nah, sebetulnya ada cara supaya PowerPoint kita ini terlihat seperti media interaktif sederhana ya. Jadi harus pakai button navigasi. Jadi kita bisa bikin button navigasinya secara custom. Nah, di sini ada beberapa cara ya, bagaimana membuat button navigasi. Nanti akan saya coba perlihatkan satu persatu caranya ya. Nah, yang pertama, button navigasi itu bisa pakai action button. Cuman kalau action button ini udah template, jadi gambarnya tuh nggak bisa diganti-ganti. Contohnya kayak gini ya. Nah, untuk buatnya saya akan coba bikin di slide baru. Ini ya. Oke, nah di sini saya buat satu slide lagi. Ini misalkan cover latihan minggu 15. Ini halaman 1. Nah, untuk masukin button ya, action button itu ada di insert, ada di menu insert, terus ada di save. Nah, ini tinggal scroll paling bawah, nanti ada yang namanya action button. Jadi action button ini macam-macam ya fungsinya. Ada yang untuk next slide, back, atau juga ini skip ke akhir, dan ini kembali ke awal. Ada juga ke home, terus juga ada informasi, return, video, dan lain-lain ya. Di sini ada beberapa button lain. Nah, kalau ini sih gampang ya cara buat nambahinnya. Jadi kita cukup pilih mau yang mana, mau yang next. Kalau yang next, ini sama. Nanti cara bikinnya itu seperti save pada umumnya. Jadi kita harus pilih dulu, lalu kita drag di mana tempatnya, misalkan di sini. Nanti setelah kita drag di slide, akan muncul action setting window seperti ini. Nah, di sini kita bisa nentuin action on click-nya itu apa. Mau one, hyperlink ke next slide, bisa juga di sini run program. Ini kalau misalkan kalian misalkan apa namanya, bikin PowerPoint untuk mempresentasikan sebuah program, misalkan ya buatan kalian, atau SWF, kalau kalian buka SWF ya, bikin animasi di Flash, atau di sini juga ada run makro, cuman ini nggak aktif ya. Nah, ini juga bisa untuk nge-play suara juga. Jadi si buttonnya juga bisa dikasih suara. Ya, misalkan kita pakai ini tuh hyperlinknya ke next slide, terus suaranya misalkan suara raw. Nah, ini juga bisa mouse overnya. Ya, jadi kalau mouse click itu ketika kita klik buttonnya, tapi kalau mouse over itu tuh ketika si mouse-nya menghampiri si buttonnya. Nah, ini lebih baik nggak usah diganti-ganti lah ya. Jadi kita gunakan button ini ketika diklik saja. Kalau di mouse over ini nggak perlu sih. Nah, paling kalau mau dikasih suara aja. Ya kayak suara, coba di sini kita pakai suara laser deh misalkan ya. Nah, kita coba play. Tuh. Kalau tadi ada suara ketika mouse-nya over atau mouse-nya itu menghampiri si button, maka akan muncul suara laser. Tuh, kayak gitu.
Kalau diklik, ada suara, apa ya tadi tuh, ada stress gitunya lah ya. Kita coba sekali lagi. Coba. Gitu ya. Nah, itu ada suaranya. Jadi, di button ini selain kita bisa ngatur, apa namanya, fungsinya si button itu untuk apa, kita juga bisa ngatur si suaranya gitu ya. Suaranya mau ketika diklik atau suaranya mau ketika mouse-nya over. Nah, untuk mengaturnya kalian bisa klik kanan, terus edit link. Nah, di sini kalian bisa ngatur lagi, mau diubah misalkan fungsinya atau suaranya mau diubah misalkan pengen lebih kedengeran, bisa ya. Misalkan jadi voltage. Oh, gitu ya. Jadi ketika mouse-nya diklik, nanti ada suara listriknya lah. Cuman emang agak lebay sih, jadi harus kalian bisa nentuin si suaranya itu apa. Nah, kalian juga bisa masukin suara sendiri di sini. Nah, cuman di sini tuh bisa baca file .wav. Jadi kalian bisa download dulu file WAV-nya, entah itu suara klik ya, kayak misalkan suara di game, ngikutin suara di game, suara klik di handphone misalkan, itu juga bisa dipakai. Asal formatnya .wav. Itu. Nanti kalian bisa masukin suara sendiri ya, kayak gitu. Nah, itu kalau eh action button. Jadi kalau action button itu bentuknya terbatas ya. Jadi bentuknya itu sesuai template yang ada di shape sini. Oh, cuma ada di sini aja. Ya, next, back kayak gini. Jadi ya udah, paling kita bisa ngedit warnanya aja di sini. Warna, tema ya. Bisa ngikutin tema stylenya mau kayak gimana. Outline-nya misalkan ya diganti warnanya, ada efek juga bisa. Ya, ini mah standar lah ya. Jadi si pengaturan yang ada di shape bisa semua ya. Ya gitu. Jadi ada efek-efek 3D-nya misalkan bisa ya. Itu kalau untuk yang apa tadi namanya, action button. Jadi action button ini bentuknya terbatas. Nah, kalian bisa juga membuat yang namanya hyperlink. Nah, kalau hyperlink sebetulnya itu hampir sama seperti action button, cuman bedanya kalau hyperlink bentuknya ini bebas. Jadi nggak perlu bentuk template. Jadi kita bisa bikin dulu misalkan ya di Adobe Illustrator misalkan kayak gini bentuknya. Saya coba bikin yang sederhana ya. Apa namanya, untuk buttonnya misalkan bentuk buttonnya itu ini warnanya warna biru muda, outline-nya kayak gini misalkan. Terus si outline-nya kita kasih ketebalan, terus ada teksnya misalkan ya, halaman 1. Nah, mungkin nanti semester depan kalian akan dapat ini ya, pembelajaran Adobe Illustrator ya. Nah, misalkan ini nih, kalian bikin si template apa namanya, buttonnya itu dari sini. Itu bisa juga ya. Jadi di sini misalkan di halaman 1, halaman 2, kita bikin sampai halaman 3 aja. Nah, jadi kalian bisa bikin asetnya itu di Adobe Illustrator atau di Photoshop, terus kalian copy. Kalau misalkan si halaman satunya ini jadiin menu misalkan ya, menu, terus halaman 1, halaman 2, dan halaman 3 ini kita ganti dulu teksnya halaman 3. Kita tinggal paste di sini. Nah, nanti di sini ada buttonnya. Jadi kalau untuk hyperlink, buttonnya itu bebas ya. Jadi bisa teks ataupun gambar. Nah, misalkan di sini saya coba paste satu lagi, di halaman 2.
Terus terakhir untuk yang halaman 3. Oke, ini juga bisa kita perbesar ya kalau misalkan dirasa buttonnya kurang gede. Bisa simpan di sini ataupun bisa bikinnya tuh ala-ala website. Ala-ala website di mana? Di sini misalkan. Nanti di sini ada teksnya. Ini kita coba improve jadi bold. Di sini ada teksnya. Misalkan silakan pilih halaman slide. Ada jadi jangan kosong ya, dikasih kayak caption ya. Nanti di sini jangan kosong. Terus bolehlah dikasih icon, misalkan iconnya itu di sini kita lihat yang masih ada korelasinya sama menu lah ya. Misalkan ini deh, misalkan di sini ada ikonnya, warnanya kita samain kayak gini. Nah, yang mau jadiin button misalkan yang ini ya. Nah, ini belum bisa jadi button kalau baru kalian insert. Kalau tadi kan begitu di insert, kalau apa namanya, si action button ketika kita insert langsung gitu ya dipilih mau kemana, suaranya apa ya kayak gini. Nah, kalau di apa namanya, kalau di kita bikin sendiri ini nggak bisa langsung ya tuh. Jadi ini nggak bisa langsung jadi button. So, jadi harus ada pengaturan secara manual di sini. Nah, cara manualnya juga tapi sebetulnya masih gampang sih ya. Jadi kalian harus klik dulu gambarnya, klik kanan, terus nanti ada pilihan hyperlink. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya kalau hyperlink. Jadi pilihannya tuh bisa ke file, mau di folder yang mana. Jadi bisa buka file, buka gambar, bisa. Ini biasanya dipakai untuk apa namanya? Kalau misalkan buka portofolio, nah portofolio itu beda file, misalkan filenya PDF atau filenya PPTX yang lain misalkan. Itu bisa bisa juga website. Ya, terus juga ada recent file kayak gitu ya. Ini bisa juga membuka file yang lain. Terus juga bisa juga dipakai untuk dokumen yang baru atau bisa juga ngirim email address misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan mau navigasi untuk halaman yang ada di slide ini, berarti kalian tinggal pilih di place in this document. Jadi jangan jauh-jauh ke file-file yang lain ya. Fokus dulu misalkan di sini. Kalau mau navigasi untuk slide yang ada di PPT ini. Nah, nanti ada pilihannya di sini ada first, last, next, previous, atau bisa loncat berdasarkan slide titelnya. Nah, misalkan kalau karena ini tulisannya halaman 1, kita pilih di sininya halaman 1. Nah, kalau udah oke. Nah, terus yang halaman 2 kita ulangi langkah yang tadi, hyperlink ke halaman 2, ke halaman 3, klik kanan, hyperlink, halaman 3. Nah, itu setelah kita play, si halaman itu nanti akan langsung loncat ya ke halaman 3, ke halaman 2, atau ke halaman 1. Nah, terus nanti di setiap halaman kalian harus nambahin satu action button atau enggak satu hyperlink lagi, yaitu untuk back ke menu sini. Ya, jadi nggak loncat-loncat apa bisa bolak-baliknya lebih gampang, navigasinya lebih mudah. Nah, misalkan saya tambahin lagi untuk icon back-nya. Nah, ya, oh ini udah ada nih. Nah, kita insert. Misalkan taruh back-nya itu di sini. Ini sama kayak tadi ya. Klik kanan, hyperlink, terus ke menu. Nah, warnanya diganti jadi biru biar satu tema. Benar.
Nanti misalkan ini diputar ke sini ya. Ini deh. Oke. Nah, ini kita taruh di setiap halaman. Nah, jadi nanti ketika kita masuk ke halaman menu, ke halaman 1, kita bisa balik lagi ke halaman menu. Halaman 2 ke halaman 3, ke halaman 2. Dari halaman 3 bisa balik lagi ke menu. Dan itu navigasinya mirip di website. Ya, jadi kalau misalkan mau bikin navigasi ala-ala website di slide kalian juga bisa bikin kayak gini. Tuh, back, halaman 2, back, halaman 1, back. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan suara di slide-nya. Untuk menambahkan suara, itu pilihannya sama ya. Pokoknya kalau nambahin elemen di slide pasti di menu insert. Itu aja ya biar enggak pusing. Aduh, suara di mana nih? Video di mana nih? Nah, itu pasti ada di insert ya kalau buat nambah-nambahin, buat masuk-masukin atau buat menyisipkan. Nah, selain audio juga sebetulnya kita bisa menyisipkan video di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada presentasi dan harus memunculkan suatu video, bisa juga ya di sini. Cuman di sini tuh videonya, ini ada banyak juga formatnya ya. Jadi bisa MP4, MKV, MOV, banyak lah ya kalau video. Nah, cuman kendalanya ketika kalian mau masukin audio, nah audio itu di sini bisa juga WAP, bisa juga MP4 ya, ada banyak juga. Nah, tapi kan kalau misalkan video, itu memang suka ada, apa namanya, emang ada videonya ya. Jadi ketika kita insert, misalkan contohnya ini, misalkan di sini. Nah, kalau video kan emang kayak gini ya, ada si tampilannya. Dan ini nggak akan mengganggu, walaupun nanti harus di-play gitu misalkan. Misalkan kayak gini. Dan ini navigasi videonya nggak akan mengganggu gitu ya, karena memang itu fungsi dari videonya. Nah, tapi kalau misalkan untuk audio, bahkan audio, misalkan nanti ketika kalian klik audionya nanti langsung muncul insert audio window-nya, kalian pilih file suaranya. Tapi kalau audio, nanti ketika di play, nah si ikonnya tuh kadang muncul kayak gini. Dan nanti si suaranya belum tentu play secara otomatis. Kan nggak enak ya. Masa ketika masuk ke slide kita harus ngeklik play dulu, kan nggak otomatis ya. Harusnya otomatis. Nah, untuk pilihan otomatisnya itu ada di sini, teman-teman. Jadi ada di sini tuh menunya menu playback. Nah, nanti di sini ada ribbon audio option. Nah, di sini ada start. Jadi ini tuh nentuin lagunya ini atau suaranya ini mau play ketika diklik sekuennya atau otomatis atau ketika diklik katanya. Nah, kalau mau otomatis berarti harus pilih yang automatically. Nah, jangan lupa ikonnya kalau misalkan merasa mengganggu di slide ini harus disembunyikan. Ya, diklik yang hide during show. Gitu. Nah, terus kalau misalkan si suaranya ini mau play terus di semua slide. Jadi ketika slide menunya udah lewat, masih tetap play suaranya. Nah, berarti klik yang play across slide. Nah, kalau misalkan si lagunya ini cuma 10 detik, misalkan, tapi slide-nya ada banyak, supaya lagunya nggak berhenti di tengah jalan, nah bisa kalian klik yang loop until stopped. Jadi nanti lagunya looping terus. Oh ya, dan terakhir, nah di sini ingat kalau lagu ini tuh apa namanya lagu atau musik yang kalian pakai di slide ini jangan sampai mengganggu kalian ketika presentasi. Jadi suaranya saya
sarankan pakai yang low supaya tidak mengganggu kalian pada saat presentasi. Ya, kalau medium biasanya ini masih agak mengganggu, apalagi yang high ya. Nah, jadi kalau untuk presentasi sih low aja. Ya, supaya nanti suara kalian nggak tabrakan dengan musiknya. Nah, selain pengaturan suara di sini, suara juga bisa diatur di sini sebetulnya. Ya, ini sama aja. Ya, sekarang kita coba play. Ya, jadi si lagunya udah play secara otomatis dan di sini udah nggak ada icon speakernya lagi. Dan ketika kita next, lagunya masih play, tetap masuk ke sini, agak looping lagunya. Sini masih play, sini masih guys. Kecuali video ya, kalau video saya sarankan sih di play-nya ya ketika diklik aja, ketika kalian udah siap buat dan mempertontonkan si videonya. Jadi jangan pakai yang otomatis kalau video. Iya, itu palingnya untuk materi terakhir ini. Nah, nanti ada pengembangannya, kalian bisa bikin satu PowerPoint yang lebih interaktif. Ya, contohnya kayak gini. Nah, jadi nanti untuk UAS itu saya harap kalian bisa bikin PowerPoint-nya seperti ini. Jadi di sini kalian harus menyiapkan satu tema besar, temanya apa, dan nanti ketika diklik, nah seolah-olah setiap slide-nya itu terhubung, setiap slide-nya itu masih nyambung. Jadi dari slide pertama cover, terus ke slide kedua, kayak yang nyambung, kayak yang asihin itu satu kesatuan. Next slide-nya, slide selanjutnya, kelima, sampai nanti akhir, dan akhirnya terima kasih. Caranya kalau misalkan kalian mau bikin kayak gitu, kalian berarti harus mainin transisinya, dan pastinya transisinya itu pakai yang morph. Terus kalian harus bikin satu tema besar di sini. Nah, di sini kalau saya temanya itu adalah subway, ya, atau mungkin bisa juga dibilang kereta bawah tanah. Jadi itu jalurnya mulainya kemana. Nah, kalian harus bikin dulu nih yang gede kayak gini. Jadi itu kayak ada satu gambar gede, ya, dan nanti tinggal dipastein aja ke sini. Dan nanti setiap kalian buka slide baru, nah ini saya coba copy aja ya. Jadi nanti ketika di slide selanjutnya, si gambar itu tuh pastein lagi. Nggak bisa ya. Nah, jadi nanti si gambar ini dipaste lagi, atau nggak kalian duplikat si gambarnya, nanti tinggal kalian pindah-pindahkan ketika masuk ke slide selanjutnya. Misalkan kayak gini deh. Ini saya buat new slide. Diduplikat aja. Nah, nanti si slide ini tuh kalian pindahin si tema besarnya ini. Ini saya coba select dulu semuanya. Misalkan ketika mau masuk ke sub judul 4, nah ini diatur dulu si gambarnya di sini. Ini saya hapus. Ini saya pindahkan. Menang deh. Jadi nanti dan jangan lupa pakai morph si transisinya. Nah, jadi nanti ketika masuk ke sini, terus ke sini, itu seakan-akan kita lagi ada di dalam slide-nya. Itu ya. Jadi kayak yang jalan di dalam satu tema itu. Baik, ini adalah materi terakhir. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.